upaya-upaya eksportasi dari masyarakat Palestina yang diminta keluar dari Gaza itu justru jangan didukung oleh kita. Kalau memang kita mau membantu, seharusnya orang-orang Palestina itu dibantu di tanah kelahirannya. Mengapa kemudian Israel itu melanggar perjanjian berkali-kali? Dia selalu membombardir Gaza. Ceasefire, gencatan senjata juga selalu dilakukan dan sudah dikhianati juga berkali-kali. Kenapa? Karena memang Israel tidak mau orang Gaza itu nyaman di tanah kelahirannya. Hari ini kan sebenarnya kelemahan Palestina itu adalah mereka kekurangan juru lobi internasional. Mereka lemah dalam lobi internasional. Karena yang dihadapi adalah negara-negara yang bisa mengatur trajektori politik global. Hampir semuanya begitu. Negara sekitar yang konon sesama Muslim pun, kalau kita mau menghubungkan dengan agama, nggak ada tuh yang belain. Menurut saya, kalau kemudian mengangkat orang Palestina dibawa ke sini, itu sama saja memberikan ruang kepada Israel untuk membuat spot-spot baru, untuk menjatuhkan bom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan hari Jumat ini kembali saya masih membahas rencana Presiden Prabowo yang akan mengevakuasi tahap pertama 1.000 pengungsi dari Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Meski kemarin kita lihat sampai hari ini pun itu masih banyak resistensi dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya sih kayaknya sih bukan sekedar resistensi, tapi ini lebih kepada kecemburuan, ya kan? Nah, kecemburuan ini muncul ketika banyak masalah yang masih menjadi PR Presiden, menjadi PR pemerintah. Kok tiba-tiba ngurusin rakyat dari negara lain, kan gitu. Nah, apalagi sensitivitas ini muncul karena untuk mengevakuasi 1.000 atau bahkan lebih nanti itu kan butuh biaya. Artinya pemerintah mengobati dan memberi makan warga negara lain lah. Sementara kita di sini rakyatnya aja masih miskin, bagaimana bertahan hidup aja masih susah. Nah, unsur kecemburuan itu masih mengemuka. Makanya banyak penolakan dari rencana Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi penduduk Gaza itu. Nah, untuk itu kita perlu tahu ini apa sih sebenarnya yang terjadi hari-hari ini di sekitar West Bank di sekitar Gaza dan di Palestina itu. Seakut apa persoalannya, sehingga kalau memang kita mendengar bahwa pemerintah Amerika bersama Israel ingin mensterilkan Gaza dari Palestina, ya kan? Itu kan seluruh negara juga menentang, bahkan PBB pun menentang, tetapi toh semua orang nggak melakukan, semua negara tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diplomasi internasionalnya juga tidak berjalan. Nah, untuk itu saya sudah bersama orang yang sangat paham situasi di Timur Tengah, ya, bersama Cak Islah Bahrawi. Apa kabar, Cak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Biasanya kita ketemu di ruang-ruang seminar ya, Cak ya. Iya. Nah, Cak Islah, sebelum kita membahas historikalnya yang ada di Timur Tengah, khususnya Palestina, kan, saya ingin dulu langsung kepada rencana Presiden Prabowo itu, Cak. Apakah memang itu rencana yang sebenarnya urgent dilakukan oleh Presiden atas nama kemanusiaankah, atau atas nama ini diplomasi internasional? Padahal kan Indonesia dengan Palestina itu kan jaraknya sangat jauh ya. Nah, negara-negara yang ada di sekitar Palestina bahkan masih banyak, bahkan mereka lebih kaya dari kita, tapi tidak pernah melakukan inisiatif yang lebih fundamental seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Menurut Cak Islah, resistensi yang terjadi di dalam negeri terhadap rencana itu sesuatu yang bisa diterima atau enggak? Ya, kita tidak bisa kita tidak bisa memberikan satu pandangan bahwa ini layak diterima atau tidak, karena kita memang belum tahu tuh postur penyelamatan pengungsi ini seperti apa, skema pendanaannya seperti apa. Kalau memang ternyata pendanaannya disediakan oleh negara Indonesia atau negara pihak luar, kan memang bukan hanya persoalan pendanaan saja yang harus kita pikirkan.
upaya-upaya eksportasi dari masyarakat Palestina itu juga keinginan dari negara-negara yang hari ini justru memang lebih menghendaki Israel bisa mewujudkan Israel Raya. Kan memang itu yang diinginkan. Betul. Karena dulu Israel juga mengalami eksportasi paksa secara historik ya. Tapi kalau dalam persoalan sekarang di Indonesia, Indonesia memang dulu pernah menjadi sasaran pengungsian. Mulai dari ketika Perang Vietnam misalnya, banyak sekali orang-orang Vietnam yang kemudian mengungsi dan direlokasi di Pulau Galang ya. Lalu kemudian ada suku Rohingya dari Myanmar yang kemudian juga banyak di sekitar kita. Dan sehari-hari kita juga banyak bertemu dengan orang-orang ketika terjadi konflik di Afghanistan. Banyak sekali orang-orang dari Asia Selatan yang mengungsi ke sini. Artinya kalau memang itu negara-negara sekitar mungkin masih masuk akal. Gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika jarak ribuan kilometer itu kemudian kita tampung ke sini. Sementara beban negara ini kan sedang berat-beratnya ya. Sedang berat-beratnya. Bahkan kita itu memerlukan bantuan dari negara luar itu justru untuk meringankan beban kita. Betul. Kita berharap ada investasi, kita berharap nanti ada utangan baru dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ingin meringankan beban. Nah, pengungsi ini kan sebenarnya menambah beban kita dalam konteks, dalam konteks secara material gitu ya. Tapi kalau secara kemanusiaan pertimbangannya justru menurut saya justru tidak manusiawi kalau diboyong ke sini terlalu jauh. Justru tidak manusiawi? Menurut saya tidak manusiawi karena satu ya memang wilayah Palestina ini memang wilayah konflik. Tapi Palestina sendiri ini kan tidak semuanya dalam keadaan berkonflik. Yang sedang dihajar habis-habisan oleh Israel itu memang Gaza karena Gaza ini berada di pesisir. Dan Israel ngotot sekali ingin menguasai itu. Artinya mereka bisa saja direlokasi ke negara-negara sekitar yang menurut kita jauh lebih mampu, tidak jauh-jauh dari negara asal. Artinya apa? Upaya-upaya eksportasi dari masyarakat Palestina yang diminta keluar dari Gaza itu justru jangan didukung oleh kita. Kalau memang kita mau membantu, seharusnya orang-orang Palestina itu dibantu di tanah kelahirannya. Bukan justru diboyong keluar. Dengan memboyong orang Palestina keluar dari tanah kelahirannya itu justru akan memberikan celah pintu masuk kepada orang-orang Israel. Ya artinya di sini memang ada beberapa ambiguitas ya, ada beberapa anomali yang harus dipikirkan lebih jauh. Jangan terlalu gampang kemudian diminta oleh Trump untuk merelokasi orang Palestina ke Indonesia, kemudian kita menerima. Apa konteksnya coba? Apa konteksnya gitu dalam kita taruh ke sini segala macam, kita mau cari keuntungan jelas tidak gitu. Meskipun itu pendanaannya misalnya dari UNHCR gitu ya. Bukan di situ memang. Kita kalau berbicara tentang kemanusiaan ya sudah justru berdayakan orang Palestina itu di tanah kelahirannya. Kita bantu Palestina itu menjadi negara merdeka. Entah itu bukan dengan cara perang jelas tidak, tapi dengan cara diplomasi kepada pihak-pihak yang sedang bertikai. Sementara memang Palestina ini sangat anomali juga ya. Negara-negara sekitar itu seolah-olah tidak peduli gitu. Nah kita berada di tengah-tengah itu menjadi sangat ambigu gitu. Saya sejak dulu menentang perang Palestina Israel itu kalau dibawa ke dalam sentimen agama. Karena ini betul-betul 100% murni soal politik. Karena bahaya kalau kemudian dibawa ke persoalan agama. Termasuk juga relokasi pengungsi segala macam. Akhirnya kalau sentimen agama yang muncul, perhitungan-perhitungan geopolitik dan lanskap politik Timur Tengah itu akan terkesampingkan. Ini yang paling kita takutkan. Betul. Nah, tadi Cak Islam mengatakan begini, apakah ini genuine dari inisiatif Presiden Prabowo atau memang ini ada tadi diksi diminta oleh Amerika? Maksudnya gimana, Cak? Ya, wacana relokasi 1.000 pengungsi pada tahap awal ini kan dilontarkan oleh Amerika pada awalnya. Entah Amerika itu dalam konteks nyinggung gitu ya, atau sarkastik atau apa, tapi kemudian diamini oleh Pak Prabowo. Ya entah ini kemudian Pak Prabowo punya gambaran ingin menunaikan apa yang diminta oleh Amerika, tapi keuntungannya untuk kita apa? Toh perang tarif ini kan kita juga digencet habis-habisan sama mereka. Kita betul-betul menjadi pelanduk di tengah pertarungan gajah Cina dan Amerika. Kalau itu persoalannya gitu ya, kalau itu pertimbangannya. Tapi kalau persoalan kemanusiaan bagi saya secara geopolitik Timur Tengah itu tidak mendukung.
justru mengurangi penduduk Palestina itu memberikan ruang-ruang kosong kepada orang Israel untuk kemudian men-take over suatu saat. Ini kan nggak, artinya kita seolah-olah membela Palestina, tapi sebenarnya justru memberikan ruang supaya orang Palestina menjadi tersingkir dari tanah kelahirannya. Itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Dan kalau bicara tentang Palestina dan Israel ini kan sebenarnya bukan barang baru juga sih. Ini adalah konflik lama yang dua wilayah ini antara Palestina dan Israel ini kan memang dua negara yang dibangun oleh ceceran darah yang berlapis-lapis gitu. Ya. Bukan hanya zaman Islam, pra-Islam juga sudah pernah terjadi gitu. Orang Romawi juga membumi hanguskan Baitul Maqdis gitu ya, Yerusalem, dan bagaimana Yerusalem itu menjadi kecamuk tiga agama gitu. Ini kan betul-betul menjadi persoalan yang kemudian tanggung renteng kepada kita hari ini. Kenapa? Karena setiap konflik yang terjadi antara orang Arab dan orang Yahudi di sana itu selalu diidentikan dengan agama. Peperangan antara orang Romawi dan orang Yahudi juga identik dengan agama. Seruan-seruan jihad dalam versinya masing-masing kepercayaan itu juga terjadi. Makanya kalau bukunya Simon Sebag Montefiore itu memang konflik ini memang Yerusalem terutama ya, itu adalah sebuah kota yang dibangun dari reruntuhan perang, yang dibangunkan lagi, diruntuhkan lagi, dibangun lagi, demikian seterusnya terjadi selama ribuan tahun. Ya. Nah, kalau begitu memang agak sedikit kritikal situasinya kalau memang karena ajakan dari pemerintah Amerika ya untuk ikut membantu proses evakuasi warga Gaza keluar dari Palestina gitu. Karena memang target dari Israel dan Amerika adalah bagaimana Gaza itu steril dari penduduk Palestina khususnya Gaza. Ya. Dan seolah-olah Indonesia ikut di dalam kampanye Israel dan Amerika ini kalau itu yang terjadi. Yes. Nah, wajar kalau kemudian yang selama ini kita tahu begini, Cak, di dalam negeri ketika misalnya Israel menyerang Palestina dan kemudian muncul banyak korban sipil, wah, penduduk Indonesia khususnya organisasi-organisasi Islam paling selalu mengatakan paling depan untuk mengutuk Israel dan Amerika kan begitu. Yeah. Saat ini justru sebaliknya, Cak. Justru kita melihat bukan malah mendukung, justru menyayangkan rencana kebijakan Pak Prabowo ini. Nah, bagaimana cara publik bisa memahami kebijakan ini kalau toh itu akan dilaksanakan secara serius oleh pemerintah? Ya, secara politik kalau buat saya ya, secara politik kalau kita melihat konflik dan kemudian Pak Prabowo mengamini ingin merelokasi ini. Karena begini, kalau kita perhatikan ya, mengapa kemudian Israel itu melanggar perjanjian berkali-kali? Dia selalu membombardir Gaza. Ceasefire, gencatan senjata juga selalu dilakukan dan sudah dikhianati juga berkali-kali. Kenapa? Karena memang Israel tidak mau orang Gaza itu nyaman di tanah kelahirannya. Dia ingin menguasai tanah Palestina, dia ingin menguasai Gaza wabil khusus gitu ya. Dan mereka, Israel sendiri ingin semuanya orang menyingkir. Israel itu ingin menghilangkan satu lapis generasi di Gaza. Makanya kalau kita perhatikan korbannya itu rata-rata adalah anak-anak, usia-usia belasan, dan usia-usia produktif yang dihajar sama mereka itu. Kalau orang-orang yang sudah tua, generasi yang sudah tua, itu biasanya memang berusaha direlokasi secara pelan-pelan oleh dikikis wilayahnya masing-masing, lalu kemudian diungsikan ke negara-negara sekitar atau ke tepi barat misalnya. Sementara anak-anak muda yang militan yang berada di Gaza ini memang berusaha dibumi hanguskan semua. Karena memang Israel ingin supaya orang tidak nyaman di Gaza. Orang tidak ingin memberikan kehidupan yang Israel tidak ingin memberikan kehidupan yang normal di Gaza. Bayangkan keinginan Israel yang seperti itu, lalu kemudian diamini oleh pemerintah kita untuk merelokasi itu atas nama kemanusiaan secara legal, tapi sebenarnya itu adalah skenario yang ikut arus bersama keinginan Israel. Makanya kemudian banyak sekali ormas, termasuk MUI saya kira juga ikut menentang. Iya, betul. Nahdlatul Ulama juga menentang. Muhammadiyah kalau nggak salah juga menentang. Karena apa? Karena memang ini skenarionya Israel. Apalagi yang minta waktu itu yang mengeluarkan wacana ini Amerika. Ya, Amerika dan Israel ini kan sebenarnya dua ruh berada di dalam satu badan. Kalau kita lihat lanskap politik hari ini ya. Dan artinya
kita harus betul-betul cermat di situ. Jangan kemudian atas nama kemanusiaan seolah-olah kita itu menormalisasi semua skenario yang sudah dibangun oleh keinginan Israel untuk membangun Israel Raya. Kan Israel ini kan ingin menguasai Suriah, ingin menguasai Levan, pesisir selatan dari Arab itu. Dan bahkan mereka juga ingin menguasai sebagian Irak. Kalau petanya ya, peta roadmap-nya mereka itu kan memang seperti itu. Dan juga sebagian Saudi sebenarnya, Yordan apalagi. Dan itu memang satu keinginan lama dari orang-orang Israel sebenarnya, karena menganggap tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Repot, Mas Budi, ketika kita membawa nama Tuhan di situ, memang kemudian akhirnya berdarah-darah kalau kita hubungkan dengan politik. Energi ketuhanan kita itu selalu diwujudkan dalam bentuk kekerasan selama berabad-abad, bukan hanya Islam. Pra-Islam, zamannya Kristen juga, zaman Romawi juga, sama aja. Nah ini kemudian yang terjadi di sini. Saya kira Pak Prabowo harus arif menyikapi ini, bahwa Pak Prabowo jangan hanya oke lah kita setuju dengan persoalan humanism gitu, tapi humanism karena faktor dehumanism itu juga harus berhitung dengan kekuatan politik. Karena saya menganggap perang Israel dan Palestina ini adalah perang politik, bukan perang agama. Kan kita tahu di Israel juga ada orang Islam, ada orang Kristen. Di Palestina juga teman-teman saya yang waktu saya belajar di Amerika itu juga teman-teman saya orang dari Ramallah segala macam itu orang Kristen. Dan hari ini juga banyak orang Kristen yang tinggal di Palestina. Ada orang Druze, banyak sekali. Artinya itu adalah multi agama gitu. Ini betul-betul sebuah perang politik. Maka penyelesaiannya memang harus secara politis. Meskipun stigma persoalan konflik di Palestina itu stigmanya adalah itu hanya Islam gitu loh, Cak Isla. Kan itu stigma ya. Padahal populasi dari masyarakat penduduk Palestina itu sendiri kan sangat beragam, tidak murni, bahkan tidak mayoritas pun Muslim sebagai warga Palestina kan begitu. Secara mayoritas mungkin Muslim sih. Secara mayoritas? Iya, secara mayoritas. Tapi kan kita tidak harus membawa kecamuk-kecamuk politik, apalagi perang itu kemudian identik dengan agama. Saya selalu menolak perang salib yang terjadi berkali-kali itu. Itu sebenarnya adalah perangnya orang Eropa dan orang Arab sebenarnya. Bukan perang agama. Bukan perang agama. Perebutan wilayah barangkali gitu ya. Iya, betul, betul. Simbol-simbol agama mereka bawa. Tapi itu bukan perang agama sebenarnya. Itu adalah ekspansi politik. Termasuk juga silakan bisa dibantah kalau kita melihat sejarahnya. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Selalu dibawa ke dalam stigma agama. Itu ekspansi politiknya Ottoman. Termasuk juga ketika mereka itu mengekspansi politik ke Armenia, melakukan penghancuran gereja, membunuh jutaan orang ratusan ribu orang di Armenia. Itu ekspansi politik. Bagaimana juga kekuasaan Bani Umayyah kedua. Ketika dia menguasai semenanjung Iberia sampai ke Prancis sana, ke Toulouse, ke Nice, sampai ke perbatasan Spanyol itu semua ekspansi politik dan membunuh jutaan orang di Eropa. Apakah itu agama? Ya enggak, saya enggak setuju. Karena agama bukan perang, agama bukan darah, bukan menumpahkan darah. Peradaban agama itu ilmu pengetahuan. Maka kemudian yang harus kita pikirkan hari ini adalah jangan biarkan orang Palestina pergi dari tanah kelahirannya. Justru itu malah harusnya posisi kita. Mereka harus dikdaya di tanah kelahirannya. Orang Palestina hari ini berada dimanapun di seluruh dunia, di pengungsian manapun di seluruh dunia. Ketika dia sudah hidup di Amerika, dia sebenarnya masih mengimpikan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Persoalan yang paling penting yang harus dipikirkan juga oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian 1.000 orang pengungsi dibawa ke Indonesia, kapan dia mau dikembalikan? Apakah menunggu Palestina merdeka? Sementara upaya-upaya untuk memerdekakan Palestina itu diam di tempat sejak dulu. Udah puluhan tahun nggak pernah beranjak. Hanya wacana aja. Kemudian yang kedua adalah sampai kapan Israel itu menghentikan serangannya ke Gaza? Setelah kosong. Apakah kemudian ketika Israel menguasai Gaza, pengungsi yang ada di sini mau dikembalikan? Belum tentu juga. Belum tentu juga dia menerima. Nah, hari ini saya membaca penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono, Cak, yang menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak bermaksud melakukan relokasi, tetapi hanya mencoba membantu
yang sakit, yang luka, ya kita bawa dulu karena nggak mungkin melakukan sebenarnya recovery mereka di sana karena situasinya darurat perang, dibawa ke Indonesia dulu. Setelah sembuh dikembalikan. Tapi kan itu kan teori, Cak. Prakteknya kan nggak semudah itu. Belum lagi masalah pembiayaan kan juga belum jelas, ya toh. Pengungsi perang itu kan bukan pemain bola. Yang ketika bermain bola cedera dimasukin ke rumah sakit, setelah sembuh dia suruh main bola lagi. Enggak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Pengungsi-pengungsi yang sekarang berada di Eropa, pengungsi dari Afrika, termasuk juga dari Timur Tengah, itu kan tadinya adalah orang yang luka-luka batin. Yang batinnya itu betul-betul tercabik-cabik oleh situasi di negaranya yang tidak pernah menemukan keamanan. Termasuk orang-orang Yaman. Dulu kan mereka kabur dari konflik, makanya mereka kemudian berdiaspora. Orang-orang keturunan Arab yang ada di Amerika Selatan juga kabur dari konflik. Apakah kemudian setelah konfliknya selesai mereka kembali? Tidak juga. Apakah orang Palestina yang terluka kemudian kita bawa ke sini, kita sembuhkan? Tega nggak? Setelah sembuh kita kembalikan ke sana untuk kemudian menjadi sansak lagi dari brutalitas Israel. Kan kita juga, itu artinya kita sama seperti menyembuhkan pemain tinju yang sedang cedera, yang udah bengkak-bengkak, lalu kita kempeskan, kita sehatkan lagi, suruh bertinju lagi ke sana. Ini analogi dasar saja. Artinya memang tidak, itu bukan persoalan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau itu ya, kalau hanya sekedar itu gitu. Ya, exactly. Menurut saya yang paling bagus adalah Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara sekitar, lalu membangun shelter di situ. Kalau memang kita mau keluar duit untuk atas nama kemanusiaan, bantu shelter itu. Masih banyak negara yang aman di sekitar situ. Ada Yordan, masih ada Saudi juga. Taruhlah di Tabuk atau di Ha'il misalnya. Negara-negara yang dekat dengan mereka. Kerjasama meminta kepada pemerintah Saudi untuk membangun shelter. Kerjasama dengan PBB untuk bisa meminta, memohon kepada Saudi. Sementara pendanaannya misalnya kita bantu entah 40% atau berapa. Ya artinya kita betul-betul ikut serta dalam kemanusiaan. Tapi kalau kemudian diboyong ke sini segala macam itu, buat saya, mereka ini adalah korban. Yang kemudian setelah korban itu disembuhkan, kemudian mau dikorbankan lagi ke sana. Karena konflik Palestina ini bukan konflik setahun 2 tahun seperti perang Rusia-Ukraina. Ini adalah konflik yang sudah berlangsung ribuan tahun. Saya catat sekali lagi. Ribuan tahun. Coba, mulai dari zaman pra-Kristen sampai zamannya Kristen. Mulai dari zaman pra-Islam sampai zaman Islam As-Sofah, nama khalifah pertamanya Bani Hashim. Itu sudah berperang di sana. Coba bisa bayangkan tuh. Kita tahu kan Yesus disalib oleh orang-orang Romawi. Karena hanya ingin menguasai tanah Israel. Ini memang peradaban paling tua di dunia, makanya selalu menjadi sengketa. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika sengketa soal tanah dihubungkan dengan konsep-konsep teologis, konsep-konsep ketuhanan. Akhirnya mereka bukan hanya bersengketa soal tanah. Mereka juga mensengketakan Tuhan pada akhirnya. Ini yang terjadi di Palestina. Mengerikan juga ya sebenarnya. Mengerikan. Saya sudah pernah ke sana. Ini kan kita juga sama-sama mendengar, Cak. DPR sendiri juga melakukan semacam pertanyaan besar ya kan, protes lah. Ya. Begitu juga ormas-ormas besar dari NU, Muhammadiyah, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia dan kelompok-kelompok Islam. Bahkan juga pendukung Prabowo sendiri juga kaget dengan sikap yang diambil pemerintah ini gitu. Mumpung ini belum terjadi, ya kan, baru hanya sebatas rencana, anggap begitu. Kira-kira sikap dari kelompok-kelompok di dalam negeri yang tidak setuju dengan langkah itu menurut Cak Islah itu sikap yang tepat bukan? Ya kalau saya juga tidak setuju sih, sama. Saya juga tidak setuju dengan rencana itu. Satu hal ya, kita juga kebanjiran pengungsi juga. Seperti Rohingya kita juga kebanjiran tuh sampai hari ini. Bahkan orang-orang Palestina juga banyak di Indonesia sebenarnya. Tapi mereka itu bukan pengungsi, tapi mereka itu migrasi lah gitu ya. Itu banyak juga. Dan saya kira kalau kita berbicara tentang perpindahan penduduk seperti yang dibilang itu, kalau kita memang mau berbicara tentang kemanusiaan, alangkah baiknya, hari ini kan sebenarnya kelemahan Palestina itu adalah mereka kekurangan juru lobi internasional. Mereka lemah dalam lobi internasional. Karena yang dihadapi adalah negara-negara yang bisa mengatur trajektori politik global. Hampir semuanya begitu. Negara sekitar yang konon sesama Muslim pun, kalau kita mau menghubungkan dengan agama,
Nggak ada tuh yang belain. Mesir juga sama sebenarnya. Ada apa di situ? Kalau mau berbicara tentang Arab dan non-Arab di situ, Palestina itu hidup di tengah orang Arab yang hidup di tengah orang Arab. Tetap aja nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang hari ini sedang tertindas di banyak negara, banyak kok pengungsi kita yang ada di Ar-Roj, Al-Khol, di Suriah, repatriasi juga nggak jalan-jalan. Kalau itu persoalan karena dinyatakan stateless atau dan sebagainya. Tapi bagaimanapun itu adalah orang Indonesia gitu. Apakah mereka harus dikembalikan ke sini? Tapi karena persoalan ideologis mungkin saja tidak usah dikembalikan ke sini. Tapi diinfiltrasi dengan kemampuan-kemampuan ekonomi misalnya. Kan bisa saja. Nah sama saja seperti pengungsi Palestina ini. Kalau Cak Islah ketika mencoba menyelami dasar pemikiran dari Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi tahap pertama 1.000 pengungsi dari Gaza itu, kira-kira apa ya yang melatar belakanginya? Apakah hanya karena diplomasi internasional atau memang karena presiden kita ini memang sangat baik orangnya gitu loh? Atau memang ini ada agenda-agenda yang sifatnya politik tingkat tinggi antara pemerintah kita, mungkin juga Israel, mungkin juga Amerika, dan seterusnya yang terkait dengan bagaimana kita bisa sedikit ada kelonggaran untuk mendatangkan investor. Karena kan pembangunan kita butuh dana besar ini, Cak. Kalau Cak Islah sendiri membacanya seperti apa? Ya saya sendiri memang belum tahu persis sebenarnya. Kita kan juga baru mendengar permukaan postur dan skema pendanaan seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kalau memang seperti yang dikatakan Menlu tadi, setelah sembuh misalnya dikembalikan, ya saya ibaratkan dengan pemain tinju gitu, bengep-bengep diobatin terus setelah sembuh suruh tinju lagi gitu. Itu juga malah semakin membuat cedera kemanusiaan kan. Orang yang sudah menjadi korban dipaksa menjadi korban berkali-kali. Menurut saya kira tindakan Pak Prabowo ini harus dipikir ulang gitu ya. Kalau memang ini hanya bagian dari servis kepada Amerika misalnya. Karena ini wacana yang pertama kali dilontarkan itu Amerika. Bahkan menurut saya itu adalah wacana yang bercanda tadinya. Karena itu dikeluarkan di cuitan kalau nggak salah tuh. Iya, iya. Dari Menteri Luar Negeri bukan apa dari... officially gitu ya? Iya bukan, seolah-olah nyindir gitu. Karena mungkin hanya segelintir negara yang punya sikap tegas bahwa tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu Indonesia tuh. Meskipun sebenarnya kita dagang diam-diam dengan mereka. Senjata-senjata kita itu banyak dari sana. Teknologi intelijen kita juga banyak dari sana. Kemudian kalau mendukung kemerdekaan Palestina, kita tegas dari dulu. Ya. Sejak zaman kita merdeka udah tegas itu. Bahwa kita menentang aksi pendudukan, neokolonialisme dan sebagainya, itu kita tegas. Makanya kita mendukung Palestina. Dalam konteks itu, ya kita betul-betul konsisten gitu. Oke lah gitu. Tapi dalam tataran teknis kan tidak harus begitu juga. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo nonton atau orang-orang yang bisa memberi pertimbangan ke Pak Prabowo, mesti Pak Prabowo harus bisa menerima masukan dari, terutama dari ormas-ormas yang selama ini menjadi advisor dari kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan agama. Mau tidak mau ya, karena secara masif Palestina ini, apalagi orang-orang HTI itu yang ingin membangkitkan khilafah di Indonesia, kan Palestina ini memang di framing sedemikian rupa seolah-olah ini menjadi magnitude dari kebangkitan khilafah gitu. Karena dulu Taqiyuddin An-Nabhani kan juga merumuskan khilafah Hizbut Tahrir kan di sana gitu. Ini pasti akan menjadi glorifikasi. Tapi menurut saya kalau kemudian mengangkat orang Palestina dibawa ke sini, itu sama saja memberikan ruang kepada Israel untuk membuat spot-spot baru untuk menjatuhkan bom gitu. Kan Israel ini ampun bos, agak lain. Artinya nanti manakala emang itu terjadi dan proses evakuasi itu memang terjadi, misalnya ditaruh di satu pulau, anggap begitu ya, Cak, ya. Pastinya. Ya namanya Israel, oke, dia di titik koordinatnya di sana di pulau ini ceber. Ya. Enggak sih, kalau itu mungkin kalau nyerang Indonesia enggak sih. Enggak, mungkin kalau nyerang Indonesia enggak. Apalagi ini wilayah negara lain gitu ya. Karena sasarannya Israel itu memang Palestina. Dan apalagi Benjamin Netanyahu kan memang cita-citanya adalah ingin menyingkirkan orang Arab dari Gaza. Karena Gaza dianggap sebagai epicentrum perjuangan rakyat Palestina. Tapi Barat aman-aman aja. Kalau sih. begitu, Cak, problematika apa yang akan terjadi di dalam negeri manakala memang
proses evakuasi itu dieksekusi dan kemudian jalanlah kapal ini seret, ya kan. Problematika apa yang Cak Islah bayangkan yang akan terjadi ketika itu kemudian memang menjadi sebuah policy dari Presiden Prabowo? Ya satu, kita memang harus memikirkan pendanaan mereka. Satu. Yang kedua adalah dengan sendirinya mereka kalau dalam jangka waktu lama mereka akan beranak pinak di sini. Misalnya ya. Nggak bisa dibikin sebuah batas aja itu, batas waktu maksudnya. Mereka dibawa tapi paling lama sebulan misalnya. Nggak bisa digituin tuh, Cak. Ya gimana kita mau memberikan, malah justru kita tidak manusiawi. Justru tidak manusiawi kalau Iyalah. ada batas waktu seperti itu. Begini, Mas Budi, kalau saya mikirnya gini, ini negara yang sedang berkonflik. Ya. Ya, ini sekarang. Lalu kemudian penduduknya itu di sini kita pindahkan ke daerah aman, gitu. Ya kan? Konflik di sini ini bukan konflik yang berlangsung setahun 2 tahun nih. Konflik ini selalu hidup. Mungkin damai-damai habis itu ya bom-boman lagi gitu. Lalu kemudian ini ditaruh cuma setahun lah misalnya, terus dikembalikan ke sini, ikan nggak manusiawi gitu. Apalagi yang betah di tempat baru. Apalagi ya kan? betah di tempat baru, dia sudah mulai beradaptasi, dia berasimilasi dengan Penduduk alam lokal, segala ya kan? macam. Iya. Dan ini justru tidak manusiawi ketika mengembalikan mereka ke wilayah perang lagi. Ya direpatriasi lah oleh orang Palestina untuk kembali lagi gitu. Masalahnya kita tidak berbicara tentang konflik di Rwanda. Kita tidak berbicara konflik di Argentina misalnya. Konflik yang ada di Israel dan Palestina ini, itu adalah konflik yang sudah berlangsung ribuan tahun masalahnya. Dan tidak pernah aman dua wilayah ini. Memang tidak akan pernah aman. Kenapa? Kenapa tidak pernah aman? Semuanya melekat di kitab suci itu. Itu kenapa konflik Israel-Palestina itu, sengaja atau tidak sengaja, mau atau tidak mau, selalu terseret ke dalam wilayah-wilayah ketuhanan. Kata si Judaismnya, kata orang-orang Yahudi, ya ini adalah, orang Kristen juga merasa bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Orang Islam juga merasa berhak di situ karena ada Masjidil Aqsa. Coba Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha, Baitul Maqdis itu. Artinya semua punya ikatan sejarah dan semuanya tertuang di dalam kitab sucinya masing-masing. Betul. Makanya konflik di situ itu tidak pernah berkesudahan. Karena semua mengklaim bahwa ini adalah wilayah-wilayah ketuhanan saya. Makanya ya itu dia, kembali lagi kepada apa yang ditulis oleh Simon Sebag Montefiore itu, bahwa mereka tidak hanya bersengketa soal tanah, mereka juga bersengketa soal Tuhan masalahnya. Wow. Cukup akut, sangat ya. complicated. Nah, dari pendanaan, kemudian masalah konflik dengan penduduk lokal. Nah, masalah ideologi. Apakah nanti juga ketika mereka ada di sana, even setahun ya kan, apalagi tadi Cak Islah mengatakan ini anasir-anasir HTI ya kan menjadikan ini sebagai momentum untuk bangkitnya lagi khilafah, ya kan begitu. Nah, Ya. secara ideologi akan menimbul problematika itu nanti. Pastinya. Pasti. Itu bukan hanya untuk orang Palestina, orang-orang pengungsian dari daerah konflik itu pasti akan membawa ransel ideologi itu. Tidak sekedar hanya ingin menyelamatkan diri sementara. Bukan, dia pasti membawa ransel ideologi karena dia pergi dari suatu wilayah konflik itu dalam keadaan tekanan, dalam keadaan membawa dendam itu. Dan itu bukan hanya terjadi di orang Palestina tuh. Semua, kita pikir hari ini misalnya orang-orang Irlandia yang sejak dulu memberontak kepada Inggris untuk memisahkan diri. Oke, sekarang dengan menggunakan sistem perwakilan misalnya mereka damai dan Irlandia kemudian tidak memberontak lagi. Tapi apakah tidak mewujudkan dendam ideologis yang sudah dipendam selama puluhan tahun itu? Mereka juga tetap merasa sebenarnya ingin merdeka gitu. Sama aja. Ya ini mohon maaf, kita harus kembali ke luka lama di negara kita. Orang Aceh misalnya pernah mereka ingin merdeka gitu. Tapi kemudian diberi konsesi, mereka diberi kebebasan, otonomi khusus untuk menggunakan undang-undang sendiri misalnya. Tapi apakah kemudian keinginan orang Aceh yang sudah terpendam sejak lama lalu kemudian selesai sekarang itu tidak akan muncul lagi? Ya ada. Kita berbicara tentang dendam. Oke, orang Aceh yang biasa-biasa saja. Tapi kalau orang Aceh yang pernah jadi korban tentara pada zaman DOM misalnya, kan masih ada. Sama seperti KKB Papua. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah menghilangkan dendam di antara kedua pihak.
KKB jangan dendam ke TNI, ke Indonesia, Indonesia tidak dendam ke KKB. Persoalan hari ini kenapa konflik itu berlarut-larut? Karena dendam itu masih terjaga. Saya orang Papua, anak saya dan bapak saya pernah dibunuh tentara. Saya akan terus dendam tuh sama tentara tuh. Demikian juga tentara. Bapaknya dulu pernah dibunuh, tentara bertugas di sana. Atau adiknya pernah dibunuh oleh KKB Papua di sana. Saya yang merasa pernah kehilangan akan dendam seterusnya tuh sama KKB Papua itu. Nah, bayangkan pengungsi Palestina dibawa ke sini ribuan kilometer. Terusir dari tanah kelahirannya. Karena dibombardir oleh Israel. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan sanak famili. Mereka bisa jadi orang kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri. Kira-kira setelah dibawa ke Indonesia akan selesai nggak dendam itu? Enggak. Dan apalagi kalau kemudian sel-sel HTI mencoba merapat ke lokasi di mana mereka ditempatkan ya toh? Yang dibangkitkan misalnya, ideologinya. Dendam lamanya berusaha dihidupkan terus. Bisa jadi ini sebuah lokus baru buat mereka mengglorifikasi lagi semangat khilafah itu muncul. Betul. Nah, kalau kita membuat semacam diagnosis seperti itu, kalau kemudian dianggap wah diagnosisnya terlalu lebay, Ya. itu benar apa salah itu? Kalau diagnosis terlalu lebay nih Cak Islah gitu loh. Ya, mungkin orang yang tidak pernah mempelajari tentang how ideology works, mungkin ya bisa saja menganggap lebay. Tapi saya kira ini kita tidak berbicara tentang khilafah, kita tidak berbicara tentang Islam, kita juga harus berbicara tentang agama-agama lain. Karena memang ketika konflik Palestina dan Israel ini dilekatkan dengan sektor primordial, Arab dan non-Arab, Islam dan non-Islam, maka di situ berdiri satu sosok yang akan memaksa orang untuk selalu dendam kepada musuh-musuhnya. Dogma namanya. Itu kenapa Ku Klux Klan di Amerika, sepintar-pintarnya orang Amerika, seliberalnya orang Amerika, semodern-modernnya orang Amerika, tetap saja sentimen-sentimen kepada orang kulit hitam dari kulit putih itu masih selalu hidup. The Army of Christ. Mereka jadi teroris di negaranya sendiri. Mereka ambil senjata, dia nembak di parkiran, di mall dan sebagainya. Itu kan karena memang dendam-dendam lama yang terwariskan. Jangan main-main dengan ideologi. Ideologi tidak pernah mati. The ideology never dies. Itu pasti itu. Tapi kita tidak berburuk sangka juga memang misalnya di situ. Yang kita takutkan adalah ketika orang-orang yang sudah tercabik-cabik dari negara asalnya, lalu kemudian kita pindahkan ke sini. Ketika mereka mau dipindahkan ke sana, kira-kira mereka berontak nggak? Sementara negara ini enak-enak aja gitu. Ya kan? Makanan enak, apa enak, hidup enak. Sosial enak, muamalahnya enak. Coba. Apalagi mereka dengan status sebagai pengungsi yang dijemput ya kan? Iya. Pasti mereka nggak mikirin mereka harus bekerja, melamar pekerjaan dan seterusnya. Mereka makan tinggal makan kan begitu. Betul. Nah, ketika tiba-tiba sudah selesai, Anda sudah sehat, ayo kembali ke negara asal. Oh nggak mau. Jadi Bisa persoalan baru. Bisa jadi. Saya lebih kalau kita mau bicara tentang future planning ya, forecast gitu ya, ramalan masa depan. Yang terjadi akan seperti itu. Ada resistensi ketika mereka harus dikembalikan ke negara asal. Itu yang terjadi kepada pengungsi-pengungsi konflik yang ada di Eropa hari ini. Mereka bahkan rela menjadi pendatang haram tuh di sana. Daripada kembali. Orang-orang yang kemudian ditangkap di Amerika untuk dideportasi misalnya, itu kan berusaha melakukan resistensi. Itu kan dari negara-negara konflik, wilayah-wilayah narkoba, perang kartel-kartel segala macam, mereka kabur ke Amerika untuk kerja di sana segala macam. Mereka ketika mau dideportasi nangis semua. Ini bukan konflik seperti Israel Palestina. Ini adalah konflik domestik lokal yang betul-betul orang itu jenuh dengan berbagai musibah yang terjadi di wilayahnya. Apalagi Palestina dan Israel yang mungkin perangnya udah berlangsung 7-8 generasi. Jadi kalau itu terjadi, upaya mitigasinya juga nanti itu akan sangat sulit sekali ya, Cak ya? Pasti. Kalau saya melihat, kalau memang Pak Prabowo ini betul-betul berhitung soal kemanusiaan, bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya? Bukan. Apa caranya yang... Ya seperti itu tadi usul saya. Bekerja sama dengan negara sekitar. Buat shelter di situ. Kalau memang sifatnya sementara, kan dekat tuh. Ya seperti Yordan itu dekat.
Atau Turki misalnya di Gaziantep atau Izmir gitu yang dekat-dekat Suriah. Kalau Suriah ya hari ini memang lagi tidak kondusif misal. Atau taruh di Arab Saudi bagian utara, rundingan sesama negara Muslim, Liga Muslim semua itu. Nah itu kemudian rundingan saweran tuh, urunan semua untuk membiayai itu. Saya kira itu lebih elegan sih. Ya. Dan rasanya kalau melihat penjelasan Cak Islah tadi memang ini istilahnya kalau kita tuh kan diajarkan orang tua kan begini Cak, ketika kita ingin memutuskan mau mengerjakan sesuatu yang dinasihatkan orang tua biasanya begini. Pikirkan dulu manfaat sama mudaratnya banyakkan mana. Kan begitu Cak ya. Kalau banyak mudaratnya ya jangan lakukan. Iya. Jadi kalau manfaatnya lebih banyak lakukan. Nah, dalam konteks ini menurut Cak Islah antara manfaat dan mudarat, tindakan atau rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi tahap pertamanya 1.000 warga Gaza itu ke Indonesia, manfaatnya lebih banyak mana dibanding mudaratnya menurut Cak Islah? Ya kalau buat saya itu lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Dan mudarat yang paling berat buat saya itu, kalau buat saya ya, itu sama artinya kita ikut serta dalam skenario pengosongan Gaza dari penduduk aslinya, dari penduduk Palestina. Israel hari ini membombardir dengan membabi buta seperti itu kan sebenarnya memang ingin mengusir orang Palestina. Jadi kita ikut skenario Israel. Ikut skenario Israel. Itu sama saja kita itu memberikan roket-roket ke Palestina sama aja. Untuk ikut mengusir orang Palestina dari tanah kelahirannya. Ya kita gini loh, kita ini Mas Budi. Jadi kita kalau kita berpikir apa iya kita ngangkut orang Palestina ke sini untuk disembuhkan, setelah sembuh kemudian dikembalikan lagi ke sana. Tega nggak kita? Tega nggak? Artinya orang yang masih hidup kemudian kita sembuhkan karena cedera, lalu kita kembalikan supaya nanti akhirnya menjadi terbunuh gitu. Ribuan loh korbannya. Kalau kita bicara tentang korban 1-2 orang kita lain cerita. Ini ribuan, mereka sekali bom kan gila-gilaan. Ya artinya jangan kemudian karena kita merasa bahwa ini kemanusiaan, ini maslahat segala macam. Kemanusiaan pun kalau kemudian menjadi mudarat kan tidak ada gunanya juga. Kemudian kalau kemanusiaan itu sama seperti kalau kita menganggap bahwa kenapa sih ibunya Hitler itu harus melahirkan Hitler gitu. Kan sama aja kita. Ya artinya hal-hal seperti ini ya mohon maaf Pak Prabowo misalnya atau orang-orang terdekat Pak Prabowo kalau nonton ini ya silakan dipertimbangkan matang-matang lah. Kalau soal duit ya mungkin kita masih mampu lah untuk membiayai mereka. Kita ini kan cadangan uangnya masih banyak meskipun ekonominya sedang nggak nyaman gitu. Jadi meskipun ini tidak ada yang dilanggar secara konstitusi, tidak ada undang-undang yang ditabrak, tetapi dari sisi manfaat dan mudarat buat kepentingan nasional kita, ya, mudaratnya lebih banyak menurut Cak Islah. Bukan hanya untuk kepentingan nasional kita Mas Budi. Buat kepentingannya orang Palestina juga. Malah kalau perlu nih orang-orang, kalau menurut saya nih dalam konteks intermezzonya gitu. Kalau perlu orang-orang Palestina yang hari ini berdiaspora di negara manapun termasuk di Amerika, di negara-negara di Eropa itu. Angkut pulang balik ke Israel. Karena memang Israel itu paling jengah, paling nggak mau. Mereka itu kemudian populasinya tambah banyak. Makanya yang dihajar itu adalah generasi-generasi awal tuh. Anak-anak kecil coba kita lihat. Memang disasar semua. Mereka itu menggunakan konsep demografi melakukan serangan itu juga nggak. Ya kita tahu lah bagaimana jadi operasi. Itu sebuah kesengajaan berarti. Mereka sengaja. Bukan karena kita kan nggak ngeliat itu usia kecil, usia anak kecil, perempuan atau orang tua. Mereka memang nggak seolah-olah memang itu sudah didesain ya. Ya. Israel ini ya kita tahu lah kelasnya operasi intelijennya Israel. Mereka memetakan dulu. Kalau mereka bilang salah sasaran. Bullshit ya? Bullshit. Mereka itu sudah punya profiling. Di kampung ini, di Tanah Abang ini jumlah penduduknya sekian. Orang tuanya sekian. Ibu-ibunya sekian, anak kecilnya sekian. Di daerah Pasar Minggu ini anak kecilnya. Mereka kan udah punya. Gaza kan nggak besar-besar amat gitu. Iya. Ya artinya Gaza Strip itu kan mereka sudah tahu itu pemetaannya. Kenapa masih menghajar daerah-daerah dengan padat penduduk, dengan generasi yang... Makanya korbannya banyak sekali anak-anak, terutama yang kemarin. Yang 2 minggu kemarin itu kan anak kecil banyak sekali korbannya. Karena memang itu keinginan Israel untuk menghilangkan satu layer generasi itu. Karena apa?
Ini generasi anak muda yang umur 20 hari ini atau maksimum umurnya 30 hari ini, itu adalah generasi yang lahir pada era intifadah tuh. Yang memang situasi membuat dia menjadi militan. Nah, itu yang ingin dihabiskan. Itu nggak sederhana di sana itu. Terus orang Indonesia ingin membawa pergi orang-orang Palestina dari sana. Ya giranglah Israel. Ada yang bantuin katanya. Ada yang bantuin. Wah, saya nggak perlu capek-capek ngebom ini. Ya udah kosongin aja kalau Kosongin perlu aja. semua, biar nanti orang-orang pendudukan bisa datang. Kalau perlu Indonesia kita bantu pendanaannya katanya. Ya kan? bisa jadi. Daripada biaya perang kan lebih mahal. Pasti. Iya kan? Pasti. Nah, Cak, ada diskusi menarik di salah satu WAG yang saya ikutin. Kita harusnya belajar dari kasus Jerman katanya. Di mana pada saat itu Kanselir Merkel ya pernah menerima pengungsi Syria ya yang juga ditentang oleh sebagian politisi di sana dan oleh rakyat Jerman juga, tapi akhirnya Merkel menerima itu. Padahal kan Merkel kan tanda kutip non muslim, tapi mereka mau loh menerima pengungsi Syria. Nah, diskusi terjadi kemudian, Cak, lah itu kan mereka datang ya kan, bukan karena dibawa ya kan. Kalau mereka datang tuh mungkin lain cerita. Istilahnya bukan official deployment. Betul. Nah, sementara pemerintah atau wacana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, kita akan membawa loh. Bukan mereka tuh tiba-tiba di Tanjung Priok sudah ada kapal yang siap turun. Nah, itu kan mereka datang. Statusnya benar pengungsi. Ya kan seperti begitu. Rohingya lah. Rohingya kan lewat kapal-kapal Betul. seperti orang Vietnam dulu. Jadi dari kasus Jerman itu memang tidak bisa disamakan dengan rencana Presiden Prabowo ini ya. Ya, dan mungkin Isa. kalau ditanya ke Merkel hari ini, mungkin mereka agak menyesal karena resistensi terhadap pengungsi dari Suriah itu kan jadi tinggi kan, karena berbagai aksi teror yang dilakukan oleh mereka. Itu juga sekarang dialami oleh Jerman. Serangan teror banyak sekali terjadi di Jerman belakangan ini karena ulah dari imigran-imigran. Karena nggak terkendali juga mereka ya. Mereka nggak terkendali. Oleh aparat intelijen Jerman juga. Iya, bisa dibayangkan ya, mereka ini unidentified tadinya. Lalu kemudian mereka meminta asylum. Mereka asylum seeker kan, meminta perlindungan ke sana. Dalam situasi seperti itu kan mereka berada di negara orang dengan situasi baru, dengan jaringan sosial baru. Pada akhirnya kalau memang tidak terkontrol, akhirnya jadi bajingan semua. Nah, ini belum ideologi, kita bicara ideologi. Serangan-serangan teror yang terjadi di Jerman itu justru dilakukan oleh orang-orang pengungsi dari Suriah ini. Karena mereka ternyata ya seperti saya tadi, mereka itu membawa ransel ideologi di dalam badannya. Itu yang nggak boleh kita lupakan ya, Cak ya. Yes. Meskipun statusnya adalah pengungsi, yang nggak boleh kita lupakan adalah di dalam punggungnya, di ranselnya ada ransel isinya tas ideologi. Iya. Karena mereka berangkat dari negara konflik. Dan setiap negara konflik dimanapun, ideologi akan bertarung di situ. Rwanda dulu, suku Hutu dan Tutsi namanya. Itu satu bangsa, satu negara tuh. Hanya berbeda suku. Ideologinya berbeda. Dan itu terbawa terus. Hari ini mungkin Rwanda sudah menjadi negara bagus. Mereka sudah melakukan rekonsiliasi segala macam. Tapi ideologinya apa pernah mati? Enggak. Kita bisa googling tuh kejadian-kejadian di sana. Letupan-letupan kecil masih ada aja. Termasuk juga orang-orang Hutu dan Tutsi yang mengungsi keluar, itu masih berantem di luar Rwanda. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sebuah ideologi itu ketika melekat dan kemudian bercampur baur dengan dendam-dendam lama dari wilayah konfliknya. Ya, ini mohon maaf, ada seruan juga nih, jihad. Saya agak menentang, saya menentang juga dari IUMS namanya, International Union Muslim Scholar di Qatar. Dia menyerukan jihad di seluruh dunia terhadap Israel. Ini kan juga ditentang oleh banyak pihak termasuk MUI gitu. Banyaklah yang menentang. NU juga kemungkinan menentang juga seruan jihad kepada Israel. Itu seruan datang dari Qatar ya? Dari Qatar, dari IUMS, International Union Muslim Scholar. Jadi sarjana-sarjana Muslim mengeluarkan resolusi fatwa jihad itu untuk melawan Israel. Saya kira kalau jihadnya jihad politik dalam konteks untuk lobby-lobby politik, oke. Oh, ekonomi kita harus lihat-lihat dulu. Ekonomi misalnya boykot itu. Ya. Ya bisa bayangkan kalau kita kemudian boykot
yang dituding memberi sumbangan ke Israel seperti apalah fast food yang American chain segala macam itu, coba bisa bayangkan kalau kita boikot semua, yang jadi korban kan orang-orang kita yang jadi karyawan gitu. Itu dalam konteks itu juga. Yang kedua adalah perang. Ketika jihad itu diwujudkan menjadi fatwa perang, itu kan bahaya itu. Akhirnya berlaku yang namanya near miss sama far enemies. Near enemies dan far enemies. Artinya orang Yahudi dimanapun itu halal darahnya. Kan begitu akhirnya. Iya. Israel juga kemudian menjadi halal darahnya dimanapun orang-orang Israel. Dan ini perang bisa terjadi di mana-mana. Bisa bayangkan kalau fatwa jihad itu kita pegang semua orang Islam sedunia memegang fatwa itu. Apa bukannya orang Indonesia, orang Islam akan menjadi pembunuh semua itu nanti. Iya. Nah ini kenapa fatwa itu juga saya tolak gitu. Nah ini juga menjadi persoalan-persoalan baru ya. Sama seperti juga persoalan ketika bangsa Romawi membumi hanguskan Yerusalem juga menjadi persoalan yang berlangsung ratusan tahun. Jadi sama aja kalau itu misalnya memang dilakukan, rencana itu sama aja kita mengimpor masalah ke dalam negeri. Ya, Ya, Cak ya? ya, dan tidak menyelesaikan masalah yang di sana juga. Sudah masalah mereka nggak terselesaikan, masalahnya lebih pindah kemudian ke dalam negeri kita. Ya, kalau cuma 1.000 orang mungkin secara ekonomi kita tidak akan mengguncang ekonomi kita lah. Kan itu Ya. katanya tahap pertama, Cak. Ya. Tahap berikutnya kan gitu. Ya artinya kalau secara ekonomi kita mungkin ngasih makan orang 10.000 aja mungkin masih bisa lah gitu. Dan saya kira PBB juga tidak akan diam gitu. Negara-negara donor juga tidak akan diam gitu. Cuma persoalannya adalah apakah kita merasa manusiawi memberlakukan mereka ke sini dan mengosongkan Palestina sehingga Israel bisa leluasa menguasai tanah Palestina di belakang. Ini kan nggak fair juga buat kita. Seolah kita ingin membantu kemanusiaan, tapi ternyata kita justru memberikan celah kepada orang Israel untuk menduduki Gaza misalnya. Nah, tadi Cak Islam mengatakan kalau misalnya Merkel boleh bicara, mungkin dia juga menyesal hari ini. Nah, terakhir yang Cak Islam pantau, seperti apa situasi di Jerman dengan adanya pengungsi-pengungsi liar dari Suriah itu? Kita bisa googling sebenarnya, pemirsa juga bisa googling, bisa lihat juga di YouTube banyak lah. Misalnya teror in Germany misalnya, muncul semua itu di berbagai kota. Pelakunya siapa? Ya orang-orang pengungsi Arab, termasuk asylum seeker. Akhirnya itu menimbulkan masalah ya? Iya, kemarin terakhir itu orang Arab yang menabrakkan persis Natal itu, kalau tidak salah di Bremen atau di mana itu. Itu menabrakkan ke kerumunan pasar Christmas itu, Christmas market. Meskipun katanya orang ini ternyata bukan orang Islam. Ini orang secara agama ya. Ini justru orang yang galak kepada Islam. Tapi nabrak ke orang Kristen, apa sih motifnya kalau bukan karena persoalan-persoalan ideologis gitu ya. Tapi intinya adalah sekarang menjadi persoalan-persoalan baru juga di Eropa. Di Barcelona juga, di Madrid. Terakhir kejadian yang terjadi di Toulouse itu juga oleh pengungsi dari Suriah yang bawa truk ditabrakkan ke kerumunan di Lyon. Ya, saya betul-betul mengamati persoalan-persoalan seperti ini, makanya saya keliling kemana-mana karena memang saya peduli sekali dengan persoalan kontrateror ya, terutama dari stigma yang mengatakan Islam itu teroris. Saya selalu bilang bahwa terrorism has no religion gitu. Terorisme itu nggak ada agamanya. Sebenarnya agama-agama itu kemudian berwujud teror itu kan karena ditunggangi politik aja sebenarnya. Kristen juga, Hindu di India juga kurang apa itu, malah lebih brutal dari teroris-teroris itu. Karena selain ngebunuh juga membakar rumah ibadah itu, Hindu supremasis di India. Sama aja semua punya potensi yang sama. Tapi kalau menurut saya, mungkin ini Mas Budi, jangan pernah membawa konflik Israel dan Palestina ini ke arah stigma-stigma agama. Karena nanti akan muncul fatwa-fatwa jihad seperti ini. Ya. Energi ketuhanan kita itu sudah lelah dengan tumpahan darah, dengan perang, dengan kekerasan. Coba itu. Nah ini yang harus kita bayangkan ke depan, peradaban manusia ke depan ini. Jangan sampai agama ini kemudian menjadi musuhnya orang banyak. Jadi seandainya Merkel itu di usia pensiunnya, anggap begitu ya, Iya. Kak Isla.
seandainya dulu saya nggak izinkan masuk, mungkin pemerintah yang sekarang berlangsung di Jerman nggak akan menghadapi ancaman-ancaman teror seperti yang dilakukan oleh para pengungsi Suriah yang dulu saya izinkan. Mungkin begitu kali. Bisa jadi. Batinnya Merkel ya. Ya, dan kemarin di Inggris juga, saya baru pulang sih dari sana sih. Saya bisa menyaksikan antara Islam yang damai yang ada di Inggris itu dan Islam yang orang-orang Islam ya dari Arab yang masih membawa serta ideologi itu. Coba bayangkan mereka itu misalnya unjuk rasa, tapi unjuk rasanya itu kemudian membuat satu kerusakan, vandalisme segala macam. Ini kan akhirnya membuat stigma seolah-olah bahwa lu gila lu, dari negara lu yang berperang, negara lu yang hancur-hancuran, lu menemukan Eropa yang seperti ini, masih aja bertingkah di sini gitu. Itu bahasanya orang-orang Inggris gitu, yang anti terhadap imigran-imigran dari Arab. Tapi memang kita sepakat sih, bahwa persoalan kemanusiaan di Palestina itu harus mengemuka. Karena bagaimanapun Palestina ini betul-betul korban ketertindasan. Jangan kemudian dibolak-balik stigma apa segala macam. Sama aja seperti orang-orang yang membela Israel hari ini dengan alasan tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Sama aja itu sama artinya energi ketuhanan kita pakai untuk melegalkan perang. Saya gini, kalau kita baca sejarahnya perang-perang yang ada di Timur Tengah termasuk di Israel dan Palestina ini, saya jadi ingat perangnya Rusia-Ukraina yang udah berlangsung 3 tahun. Ya. Bisa dibayangkan, perang itu ada aturannya yang diatur oleh Konvensi Jenewa. Perang Rusia dan Israel itu pun collateral damage-nya luar biasa. Orang sipil jadi korban, infrastruktur jadi korban, jembatan hancur, semua perangkat-perangkat peradaban manusia menjadi hancur. Ya. Antena, BTS semua hancur, pemukiman penduduk hancur luar Kita biasa. bisa melihat banyak foto tuh di Google, Cak Islah. Yes. Kota Tripoli, Libya ya kan sebelum ada Arab Spring itu Ya. dengan kondisi sekarang, wow, bahkan kita nggak sampai kok sedahsyat itu ya bumi dan langit sekali perbedaan situasinya. Iya. Seperti kita melihat kota ya akibat perang itu, kota di tahun 1920-an gitu loh, padahal dulunya sangat modern sekali gitu. Itu yang terjadi kan, Cak ya? Iya. Ya, yang paling mudah itu yang hari ini sedang berlangsung lah. Ukraina dengan Rusia. Itu diatur oleh Konvensi Jenewa. Tapi pelanggaran-pelanggaran dan kehancuran yang diakibatkan itu kan luar biasa. Itu collateral damage-nya. Apalagi perang yang kemudian dibumbui dengan perintah Tuhan. Dibumbui dengan dogma. Lebih dasar lagi. Brutal itu pasti. Barbarian. Pasti barbar. Makanya seruan jihad segala macam ini. Udahlah, hentikan semua ini gitu. Agama ini tujuannya bukan untuk membuat perang, bukan membuat perpecahan, bukan buat saling bunuh-bunuhan. Justru agama ini berbeda-beda kan untuk jadi perekat. Kata Quran itu kan lita'arofu gitu. Itu kita udah tahu lah, kita memahami itu. Lalu apa solusinya buat Israel Palestina? Nggak ada. Bangsa Arab itu cukup bersatu, membuat tekanan yang luar biasa, menangkan lobby internasional, selesai. Mana ada bangsa Arab yang peduli dengan Palestina? Padahal sesama Arab, bahasanya sama. Mau dibilang agamanya sama, ya agamanya sama. Bahkan MBS yang sudah dianggap sangat modern pun saat ini, ya kan, tidak melakukan Moderat, upaya-upaya yang sangat anggaplah ini terobosan ya, kalau kita menggunakan istilah terobosan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. MBS yang sudah dianggap sangat cukup moderat ya saat ini, nggak kaku lagi ya, menerapkan ajaran-ajaran Islam, aturan-aturan berdasarkan Islam, juga nggak peduli tuh sama Palestina. Nggak ada. Negara yang ada di sekitar Levan saja. Kenapa kita yang woro-woro gitu ya? Itu loh. Arah saya ke situ. Kalau memang mau membantu kemanusiaan, karena kemanusiaan itu borderless gitu, tanpa batas. Saya kira cukup berdayakan orang Palestina, perkuat lobby internasional, galang itu orang-orang Arab yang hari ini nggak peduli itu, yang cuma petentang-petenteng di urusannya sendiri masing-masing itu. Kalau memang mau bantu ya bantu itu. Nah, Cak, sebagai closing statement nih, Cak, mungkin Cak Islah sebagai orang yang mengerti situasinya ya kan, daripada nanti menimbulkan sebuah instabilitas politik baru di dalam negeri akibat itu ya kan, dan itu tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi loh, Cak, ya kan. Mungkin Cak Islah mungkin bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo di ruang podcast ini sebagai closing statement barangkali. Apa yang harusnya, saran apa yang Cak Islah ingin sampaikan
karena kan kita juga berharap pemerintah ini fokus kepada pemerintah kan sedang bagaimana melaksanakan cita-citanya presiden, Ya. ya kan. Janganlah diganggu lagi dengan urusan-urusan seperti ini yang implikasinya ternyata banyak mudaratnya kan gitu loh, Cak. Ya. Ya kan. Silakan, Cak. Ya, saya kira mesti saya harus mengulangi lagi sih. Pak Presiden yang saya hormati, tolong ditinjau ulang pertimbangan-pertimbangan tadi. Karena membawa keluar orang-orang Palestina dari sana itu memang ada implikasi positif dan negatif ya. Artinya menyelamatkan mereka dari daerah konflik. Yang kedua, artinya mengobati mereka yang cedera, Ya. yang terbuntung, yang luka-luka dan sebagainya itu. Tapi apakah kemudian ini menjadi adil kalau kemudian orang-orang itu justru dicabut dari tanah kelahirannya. Sehingga kemudian penjajah baru yang bernama Israel itu kemudian dengan leluasa bisa menduduki. Memang akan menghentikan perang. Kalau orang Palestina dicabut semua dari tanah kelahirannya, itu akan berhenti perang. Kenapa? Karena tujuan Israel sudah tercapai. Ya, ya. Maka kemudian harus berhitung langkah-langkah lanskap politik Timur Tengah seperti apa. Bagaimana geopolitik global hari ini seperti apa. Bagaimana pertarungan antara preman dunia dengan pedagang dunia hari ini. Itu kan juga semuanya harus menjadi pertimbangan. Ini saya minta Pak Prabowo untuk berpikir lebih detail, meminta nasihat dari berbagai pihak. Jangan saya, yang jelas bukan saya. Nggak layak lah kalau saya itu. Tapi berbagai organisasi yang lebih mumpuni, yang paham tentang geopolitik Timur Tengah itu juga diajak ngobrol seperti apa implikasi nantinya kalau ternyata ini diwujudkan. Kalau persoalan ekonomi ya udahlah, itu bisa mungkin ya kita sudah punya kiat-kiatnya untuk menyiasati. Tapi kalau untuk persoalan geopolitik, persoalan lanskap politik nantinya akan berubah seperti apa? Nah itu harus lebih banyak tanya. Pak Prabowo mungkin memang mantan tentara gitu, tapi kan nggak pernah perang di sana. Saya juga belum pernah perang di sana, tapi ke daerah konflik di sana saya udah datang berkali-kali. Saya udah ke Mosul, sudah ke Irbil, saya sudah pernah ke Baghdad segala macam. Saya udah datangi semua. Jadi daerah tepi barat tuh Cak Islah sudah keliling lah ya. Nggak keliling sih. Cuma memang saya paham betul kondisi di sana itu bagaimana kecamuk di antara. Ya karena memang Arab sih. Arab ini apa ya? Ya mungkin kan agama-agama itu turunnya kepada sana, bangsa ya. Bani Israel dan Iya, juga iya. kepada orang Arab ini, karena memang orang Arab ini dan orang Israel ini memang dari dulu itu susah diatur. Dari dulu itu memang. Ya artinya ini adalah akar-akar sejarah yang juga harus menjadi pertimbangan kepada Pak Prabowo sih. Jangan ikut genderang perang orang lain. Ya. Jangan ikut genderang perang orang lain, dan jangan sampai kemudian kita ingin berbuat maslahat tapi ternyata melahirkan mudorot-mudorot berikutnya. Itu poinnya. Terima kasih Cak Islah Bahrawi atas diskusinya. Menonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, saya pikir cukup luas ya. Kita mengurai manfaat dan mudaratnya dari rencana Presiden Prabowo itu. Dan sepertinya kita bersepakat agar ini dipertimbangkan secara lebih arif dan bijaksana oleh Presiden Prabowo. Rencana membawa 1.000 orang penduduk Gaza, Palestina itu ke Indonesia. Semoga ini didengarkan dan kita berharap memang persoalan ini selesai gitu loh. Kalau toh memang Presiden Prabowo sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap persoalan yang ada di masyarakat atau warga Gaza di Palestina, Cak Islah sudah memberikan sebuah alternatif juga dengan membuat misalnya shelter aja gitu loh. Tidak dengan membawa pengungsi itu ke dalam negeri kita. Samanya kita seolah-olah, pemerintah seolah-olah mengimpor masalah ke dalam negeri. Kira-kira begitu, dan demikian dulu diskusi kita. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.